Halo teman-teman desainer, gimana caranya kita mengeluarkan atau memunculkan guideline untuk presentasi ya dengan mudah menggunakan Retekto. Kita tinggal siapkan aja logo kita seleksi, lalu kita klik Create Selection. Nah, setelah Selection Capture muncul, kita tinggal nyalakan aja nih Show Each. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Untuk stroke-nya kita juga bisa atur. Nah, untuk warnanya kita juga bisa atur. Atau yang ingin dimunculkan misalkan kita matikan semua ya. Misalkan kita akan munculkan boxnya aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi box aja itu dia akan melihat kotak-kotaknya aja ya gitu, yang mengatur daripada logo-logo kita gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kalau kita mau munculkan arc-nya aja, kita tinggal klik aja. Jadi arc itu adalah yang bentuknya lingkaran-lingkaran. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya oval, dia tidak akan muncul. Dia akan muncul di bentuk yang benar-benar lingkaran sempurna ya. Nah, kalau misalkan kita mau munculkan padnya aja juga bisa gitu ya. Dia akan menyesuaikan pad atau misalkan garis daripada logo kita. Seperti itu. Kita nyalakan padnya aja dan juga arc. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Nah, gimana caranya kita memperluas daripada guideline ini? Kita tinggal nyalain font saja, lalu kita gedein paddingnya. Oke, dia akan langsung menyesuaikan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Halo teman-teman desainer, gimana caranya kita mengeluarkan atau memunculkan handles pada desain logo kita? Oke, pertama-tama kita ubah dulu ya warnanya supaya lebih mudah untuk kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Nah, kita seleksi desain kita, lalu kita klik Create Selection. Nah, setelah muncul Selection Capture, baru kita menuju ke handles nih. Nah, pertama-tama kita bisa nyalakan Show Outline. Jadi, logo kita atau desain kita akan terlihat outline-nya. Nah, lalu kita nyalakan Show Anchor ya. Nah, dia akan muncul titik-titiknya ya. Oke. Lalu kita nyalakan Show Handles. Nah, bagian yang melengkung dia akan mengeluarkan atau memunculkan handles. Nah, bagaimana mengatur handles dan anchor ini? Kita tinggal ke sini aja ya. Di sini ada stroke weight, kita kecilin aja. Dia akan mengecil. Lalu kita atur ini panjang handlesnya. Oh, nggak kelihatan ya. Kita di sini nih panjang handlesnya bisa kita atur juga seperti ini. Lalu handle size nya juga bisa kita atur. Oke, seperti ini. Terus note size nya ya, itu juga kita bisa atur. Misalkan seperti ini. Nah, untuk warnanya kita juga bisa tentukan. Jadi di sini kita bisa atur warna, misalkan outline-nya warnanya seperti ini ya, atau supaya kelihatan kita kasih warna yang lain, misalkan biru. Oke. Lalu untuk handle stroke-nya kita juga bisa atur warnanya. Kita lihat ya handle stroke-nya berubah ya warnanya gitu. Lalu kita copy aja. Nah, untuk handle fill-nya kita juga bisa atur atau dia lebih mudah sedikit ya. Oke. Lalu untuk note stroke-nya kita juga bisa kasih, ini kita samain aja warnanya, lalu di copy juga kita samain warnanya. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya, siap untuk dipresentasikan. Nah, kalau mau digabungkan dengan yang lain, misalkan dengan Edge ya juga bisa, kita tinggal nyalain aja, dia otomatis akan keluar. Halo teman-teman desainer, nah sekarang gimana caranya kita bikin clear space gitu ya dari logo kita menggunakan shape yang sudah ada di logo ataupun shape yang sudah kita sediakan. Nah, kita tinggal pilih aja logo yang mau kita kasih clear space. Nah, kita tinggal nyalain live mode. Oke, kita nyalain live mode, lalu kita nyalain show bounds. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, ini paddingnya bisa kita atur bebas ya. Saya pilih paddingnya 0, lalu kita nyalakan bind selection. Oke, setelah nyala, baru kita pilih shape yang akan kita jadikan clear space. Ya, kita select, lalu kita klik guide. Nah, dia akan membaca, lalu dia akan mendistribusikan ke sisi-sisi daripada clear space. Nah, dia otomatis. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Halo teman-teman desainer, kadangkala kita dalam mendesain logo itu kelihatannya sudah rapih ya, sudah pas. Cuman kalau kita lihat pixel per pixel ternyata ada yang masih belum pas gitu ya. Nah, gimana caranya kita melihat itu atau mengkoreksinya itu dengan memanfaatkan dari Retekto. Oke, kita siapkan dulu logonya, lalu kita pilih. Oke, saya reset dulu ya. Saya pastikan semuanya tidak ada yang nyangkut ya, kita mulai dari awal. Nah, setelah kita pilih logonya, lalu kita nyalain live mode,
lalu kita nyalain bind selection. Nah setelah itu kita nyalain show edge. Oke, sudah muncul. Kelihatannya clear space-nya masih 0 ya, paddingnya kita gedein supaya lebih kelihatan jelas. Oke, nah dari sini sudah lebih enak ya. Nah gimana caranya kita mau refine? Oke, nah untuk warna edge-nya mungkin kita ganti aja ya yang agak lain gitu, jadi kita tahu bedanya. Oke, kita ganti ke hijau. Oke, nah coba kita lihat. Nah di sini kelihatan ya mana yang nggak pas gitu ya. Nah di sini pad yang ini tuh dia tidak sejajar dengan anchor yang ini atau note yang ini. Dari sini kita bisa sesuaikan, misalkan kita mau geser aja, ini juga nggak sama ya jadinya. Kita tinggal pilih shape yang satu ya, yang kedua juga kita pilih, lalu kita tinggal ratain aja. Oke, nah otomatis dia akan mengupdate dan dia akan langsung rata. Nah ini juga otomatis dia akan langsung rata. Oke, nah kita matiin dulu ya yang arc-nya supaya tidak terlalu terdistraksi. Nah lalu kira-kira mana lagi yang kurang pas, kita coba cek ya. Nah di sini terlihat ada garis yang bertumpuk ya, ada satu, ada dua, berarti ada yang tidak sesuai. Kita lihat secara outline. Nah di sini untuk huruf S ini ya, untuk S-nya ini dia lebih ke atas, jadi kita lihat mana yang memang dia ada yang lebih ke bawah. Oke, kita cek. Oh, kurang kelihatan ya. Yang lebih ke bawah itu kelihatannya ini juga atas, ini atas. Oke, kita lihat yang di bawah. Ini juga atas. Oke. Mana? Ini juga atas. Nah, ini yang terakhir ini harusnya di bawah. Nah, ketemu ya, ini yang di bawah ternyata. Nah, kita tinggal sesuaikan aja. Karena ini bentuknya melengkung ya, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, kita naikkan. Kita pilih note anchor-nya satu, lalu shift, kita pilih note anchor yang kedua, kita tinggal naikkan. Nah harusnya garis yang bawah akan hilang ya. Nah ini akan hilang garisnya. Jadi bahkan ya, kita kalau menggunakan Retectu kita akan ketahuan gitu ya perbedaan atau ketidakrataan daripada desain kita, bahkan dalam bentuk satu pixel ataupun satu poin. Jadi secara desain logo kita akan presisi ya. Nah kira-kira seperti itu.